Ikat rambut kecantikan sekolah jatuh di atas meja. Dukun duduk dan melihat itu dengan cepat mengambilnya. Lalu bau. Kemudian mulailah memakannya. Detik berikutnya, keindahan sekolah muncul di benaknya. Lebih bermanfaat lagi. Apa yang dia bayangkan dalam pikirannya dapat membuat keindahan terasa nyata. Setelah dia tahu dia memiliki kekuatan super, dia semakin gila dan gila. Dan belum lama ini, dia masih siswa biasa. Hanya saja dia punya kebiasaan aneh sejak kecil. Dia suka makan semuanya. Misalnya, penghapus di ujung pensil. Atau cangkir kertas. Tagihan supermarket. Pakaian lama yang biasa dipakai orang lain. Dia makan lebih banyak dan lebih banyak hal yang berbahaya. Akhirnya suatu hari dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dokter setelah pemeriksaan memberitahu ibunya. Perut dan ususnya tersumbat. Pada dasarnya tidak bisa diselamatkan. Beritahu ibunya untuk melahirkan anak lagi. Tapi ibumu tetap tidak mau menyerah padamu. Dia berada di jalan mengundang peri yang hebat untuk berkunjung. Peri besar itu tahu bahwa dia dirasuki oleh iblis yang kelaparan. Setelah mengatakan itu, letakkan tanganmu di depan dadanya. Tapi tiba-tiba baru saja mulai mengeluarkan sihir. Kemudian peri besar itu mulai batuk terus-menerus. Rokok di mulutnya secara tidak sengaja jatuh ke dukun. Sang ibu dengan cepat meletakkan rokoknya. Kemudian lihat elf yang hebat itu. Hanya melihatnya sekarang sangat menyedihkan. Ada juga cairan tak dikenal yang mengalir di kaki. Kemudian tubuh melunak. Jatuh perlahan ke tanah, tidak bergerak lagi. Sejak itu, penyakit dukun tiba-tiba sembuh. Tapi sayangnya, peri agung juga mati karena itu. Dia sedang memperbaiki sepedanya hari itu ketika dia secara tidak sengaja melukai jarinya. Saat kau hanya melihat lukanya, tanpa diduga, lukanya sembuh dalam sekejap. Ini membuatnya sangat bahagia. Dia tidak berharap bahwa dia memiliki kekuatan super. Karena untuk memeriksa apakah dia memiliki kekuatan super lainnya, dia pergi ke bos sekolah yang sering menggertaknya. Sengaja membuatnya marah. Bos sekolah berbalik dan memberinya pukulan. Tapi tak terduga, dia tidak kesakitan. Sebaliknya, bos sekolah sangat kesakitan sehingga dia tidak ingin hidup. Ini membuat bos semakin marah. Periode itu adalah pukulan lain. Dukun masih baik-baik saja. Bos sekolah yang luar biasa. Ambil tongkat di sebelahnya dan pukul wajah lawan. Dukun tertawa. Bos sekolah sebelah sekarang penuh dengan cedera. Menghadapi monster seperti itu, bos sekolah harus segera kabur. Setelah pulang, dukun berbicara tentang kekuatan supernya dengan ibunya. Ibumu pasti tidak percaya. Jadi dia menyuruh ibunya untuk menikamnya. Si ibu kaget jadi kaget. Tidak bisa mengatakan sepatah kata pun selama setengah hari. Karena untuk membuktikan kepada ibuku betapa bagusnya itu, dia langsung meletakkan tangannya di pemantik untuk menyalakannya. Tanganku sudah merokok. Tapi dia masih tidak merasakan sakit. Ibumu tidak bisa mempercayainya. Dia tidak tahu bahwa dia sudah melahirkan seorang anak yang merupakan pahlawan super. Sejak itu, dia menjadi lebih percaya diri. Tidak lagi takut diganggu oleh orang lain. Temui orang yang dia suka, juga bisa kejar dengan berani. Saat di kelas, ikat rambut gadis di meja depan jatuh di mejanya. Ketika dia melihatnya, dia mengambilnya dan menciumnya. Kemudian makan label di atasnya. Kemudian berikan kembali kepada gadis itu. Gadis itu berkata, "Jika kamu suka, lalu aku punya yang lain. Semua bisa diberikan kepadamu." Dengarkan kata ini. Dia mulai berpikir melamun. Selanjutnya, dalam benaknya, gadis itu muncul. Gadis itu sepertinya juga merasakannya. Apa yang membuatnya semakin tak terduga adalah, dan ikat rambut itu sebenarnya digunakan oleh sahabat gadis itu. Bahkan sahabat gadis itu muncul dalam imajinasinya. Bersamaan dengan teriakan sahabat gadis itu, pertempuran panas baru saja berhenti.
Di malam hari, dukun bersepeda ke pinggiran kota untuk menikmati angin. Tapi tiba-tiba bertemu sekelompok orang dari bos sekolah. Bos sekolah sebelumnya menderita sebelum dia. Jadi kali ini dia ingin merebut kembali wajahnya. Baru saja melihatnya menginjak pedal gas, bergegas menuju pemuda itu. Melihat itu, dia dengan cepat melarikan diri. Tiba-tiba dia jatuh dengan ceroboh. Bos sekolah tidak menginjak rem. Saat-saat berlalu darinya. Hasil bos sekolah bunuh diri. Adapun dukun, tidak ada yang salah dengan itu. Ini membuat kaki tangan bos sekolah takut kencing di celana. Cepat jatuh dari tempat kejadian. Sejak itu, bukan saja mereka tidak menyadari keseriusan masalah ini, masih memikirkan bagaimana membalaskan dendam kakak. Akhirnya sore itu, mereka memanfaatkan dukun yang tidak ada di rumah. Gunakan rantai besi untuk mengikat pondasi rumahnya. Ujung lainnya terhubung ke mobil. Lalu pergi. Rumah itu langsung roboh. Ibu dukun tertidur lelap dan jatuh ke tanah. Gempa rumah menyebabkan pipa gas retak. Semua jendela di rumah terkunci. Ketika gas telah menyebar ke seluruh rumah, akhirnya menyebabkan meledak. Ketika dukun pulang, menemukan seluruh rumah terbakar. Dia bergegas masuk. Bawa ibuku keluar. Tapi sudah terlambat. Dukun sedih mengangkat kepalanya dan berteriak. Bersumpah bahwa dia pasti akan membalas dendam. Dia mengikuti kaki tangan bos sekolah ke pinggiran kota. Mereka sedang berenang. Saat kami bermain dengan gembira, dukun diam-diam mencuri pakaian dari salah satu dari mereka. Kemudian makan pakaian itu. Kemudian dia menggunakan kemampuan melukai terbaliknya. Sukses menenggelamkan seseorang. Kemudian dia di kelas kimia. Terus-menerus memprovokasi kaki tangan lain. Lawanmu pasti ketagihan. Tapi sedetik kemudian, dia harus menanggung konsekuensinya sendiri. Sekarang hanya ada satu orang terakhir yang tersisa. Orang ini adalah putra dari keluarga kaya. Dukun menggunakan waktu ketika ayah dan anak bermain sepak bola di pinggiran kota. Mencuri kaos kaki anak kaya itu dari mobil mereka. Dan satu bor listrik. Lalu dia pergi ke lapangan sepak bola. Makan kaos kaki anak kaya di depannya. Orang lain masih tidak menyadari bahwa Saman memiliki kekuatan super. Dia memegang alat pemadam api dan menyemprotkannya ke dukun. Dukun sama sekali tidak terpengaruh. Langsung gunakan bor listrik untuk mengebor lututnya. Kaki tangan bos sekolah segera jatuh ke tanah kesakitan. Saat ini FBI juga ada di sini. Beritahu dukun untuk segera berhenti. Tapi dukun tidak mendengarkan sama sekali. Sang ayah bergegas menyelamatkan putranya. Mencuri pistol dari FBI. Lalu pergi di depan dukun. Saman tidak hanya tak takut, dan terus memprovokasi dia. Akhirnya, ayah dan anak itu kaya. Mereka berdua kehilangan nyawa mereka pada saat yang sama. Dukun akhirnya berkata balas dendam. Jika teman-teman memiliki kekuatan super seperti ini, bagaimana kalian akan menggunakannya?